Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala diakui semacam foto-foto kebersamaan orang hadis mengenai orang hadis mungkin ingat dari saja kalau sedang kalau yang kita lagi berkait kota ini dari mana kalau ada manfaat ya ada yang bersama dengan seluruh masyarakat al-Fatihah. Ada orang yang dia mencari dari semua yang tadi karena saya masih menjadi saya tidak saya kembali saya berposisi yang selalu dimakan nanti sebagai amanah jika terkasih bahwa sekarang memiliki apa ya Pemahaman kami ini dari kubur dan muslimat maupun mukminat memang dari orang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena khusus kosong tidak arwahi pada kita sebagai masyarakat semai segera kita sebagai masyarakat semai bapak ibu kita sebagai masyarakat semai bapak kita sebagai masyarakat semai kepada orang bu wana wala terlalu al-Fatihah. Fatihah dimakan supaya bersamaan mungkin-mungkin yang pun kita supaya boleh saya sebut rahmat ikuti Allah boleh orang dunia ini karena diberi secara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang jadi ada di studio mulai dari tak masa ibadah masa hubungan ukhuwah Islamnya masa hubungan toleransi masa hubungan kontrol paruh masalah sebuah khususnya masalah ibadah ini mugi-mugi diberi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Kontrol dulu apa ini pembahasan yang kemarin masalah arwah roh ini di kombinasi ya di kombinasi oleh jodohan yang rokohan oleh yang juga ini kalau pertemuan hari ini saya mengutip tentang pemikirannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu semua itu seorang ulama besar di Abdul Syekh Abdul ini Syekh Abdul Qadir Jailani ulama Syekh. Makanya oleh diri ketika kirim leluhur selamatan rata-rata mesti udah tahu kelewatan Syekh Abdul Qadir Jailani itu mesti dipatikan. Itu sebabnya apa? Sebab Syekh Abdul Qadir Jailani itu mempunyai gelar Syekh. Syekh itu bahasa Arab. So bahasanya awal ini orang tua atau guru Syekh. Jadi awalnya nenek orang dikira Syekh terus sombong-sombong menjadi budaya Syekh. Artinya sebenarnya Syekh itu artinya orang tua atau orang yang dikeluarkan. Kalau kita dalam akademik di dalam Jakarta itu ada perguruan tinggi seni Libya, lembaga pendidikan Islam itu cabangnya Ibnu Saud. Itu dulu apa sebutannya Syekh. Setelah ini gara-gara pesantren ya Ustaz bukan fokus ke itu. Paling sebetulnya sama. Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu? Di dalam karya besarnya ada 5/7. Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengaku dirinya itu Syekh. Syekh Abdul Qadir Jailani justru Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri.
Tapi pada masa itu nggak mau sekarang satu roti jalan itu contoh karena apa? Karena dia sujud taruh keilmuannya. Dari dalam kajian atau pemikiran Syekh Abdul Jailani yang ada di dalam Manaqib Kubro halaman terakhir itu ada sebuah kalimat simpulnya sering saya sampaikan. Kullu syari'atin bila haqiqatin naqilah wa kullu haqiqatin bila syari'atin batilah. Artinya samping-samping amal utawa ilmu utawa perbuatan yang sifatnya syariat tentang didasari dengan hakikat itu hampa. Hampa ini apa? Ya, sepuluh hampa ini artinya kosong, asal hampa. Nah, jenis syariat itu bisa kita ambil sebuah pengertian ibadah sing sifatnya barang ketok utawa barang sing ketok motor, barang duit, barang sing ketok salah. Ini syariat barang ibadah atau perbuatan atau pekerjaan yang sifatnya itu bisa dilihat oleh kasat mata. Dan hakikat itu adalah lebih pada jadi ini antara apa itu ucapan dan hati atau niat itu harus ada keseimbangan. Berarti ada keseimbangan. Memang jangan kalau saya berkata ini menghambat atau apa. Waktu hakikat bila saya yakin bahagia dan setiap perbuatan atau amal ibadah yang sifatnya nanti tanpa didasari dengan syariat atau barang simbol iman dasar atau dasar. Ya, jadi dari arah ini saya berkata ini sepunya iman ini. Baik ini bisa diambil maksudnya orang itu beribadah konsumsi mati kalau kesiapan. Tidak hanya tidak cukup dipahami atau dijabarkan dengan mabuna lokal, tapi bisa juga diartikan sebagai dalam kehidupan sehari-hari. Yang bedai contohnya dakwah itu hubungan kalau makisan atau pekerjaan duniawi. Karena syariat itu ibadah dohir atau ibadah yang bisa tidak mata. Ada yang berdalil, tapi kalau tidak diimbangi dengan niat, kayak lagi itu mereka yang berdalil, seperti yang mereka kosong, maka itu tidak ada nilainya apa-apa, artinya kosong, apa? Begitu sebaliknya, jika kita melihat kok, tapi orang dalam segi fisik termasuk yang mereka tidak digerakkan. Ya oleh apa-apa artinya batal. Contohnya awal diri ibadah rutinan ini dalam kondisi fisik atau barang bisa dijalankan sama ini budal ya. Tapi di dalam hatinya itu ada niat loh. Gimana orang bebas mulai ngaji ya, itu artinya apa? Artinya kita punya nilai ada berbobot. Kalau nilai itu yang bikin ada berbobot antara lahir dan batin itu menok, jadi pas nyambung. Tadi udah ada konsumsi budal namanya, tapi di dalam hatinya tidak ada niat tujuan memahami proses pakai budal. Dicontohkan lagi seumpama bagi masalah apapun itu gue sekalian awal diri syariat itu lebih cenderung kepada yang sifatnya kasat mata atau bisa dilihat di ruangan itu. Dan yang berdalil tidak hanya awal diri tapi ya masalah budaya koma budaya, tapi dalam hatinya dan tidak berani orang yang tujuan iman yang lengkap. Jadi
artinya kurang berkualitas, tapi tidak mengurangi, artinya hanya membedakan antara berkualitas dan tidak berkualitas. Begitu juga masalah apa itu hakikat atau ulu hakikat bila saya yakin dan bilang gimana ya lebih mau niat tak pengen bahwa menurutinan semen orang semua di dalam niatnya itu hanya sekedarnya, tapi fisiknya kita akan untuk ke tempat tujuan, maka dia orang hanya tidak dianggap bagaimana tidak nyambung. Jadi ibadahnya asal atau tertentu saja lah kalau ini bersama niat ini nanti sama. Dari itu tidak kita bedakan antara niat dan gerakan fisik tidak bersamaan juga boleh apa-apa. Ini hakikat itu atau dari antara bisa jadikan ibadah batin dan ibadah dohir, antara dohir dan batin itu sih nggak bisa dibawa jalannya, harus ada keseimbangan, tidak bisa kita melakukan sesuatu terpisah. Artinya di yang mampu di tangan oleh dari berbeda ini yang orang sanggup kata seperti yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu waktu itu. Ini masalah apa ini saya contohkan antara saya dengan hakikat itu ada benang-benangnya. Jadi hakikat itu zaman itu kontroversi, masa pemahaman itu yang cocok, artinya beda-beda. Soalnya hakikat itu lebih dikedepankan dalam hati, artinya kurang banyak dalam sama, itu dalam hati. Tapi kalau saya itu sesuatu hal yang sifatnya dohir, dohir sama. Mungkin jadi mana kita orang itu dari ibadah fisik. Jadi bedanya melebihi. Makanya ketika kemarin bulan uang nikah dulu ya, uang tidak kabul, ada lesin pakai IUP kayak ilmu syariat, lesin dijadi nanti pakai kuat, yang langsung terjadi. Saya ini naik angka surah, wajah surah. Ada Abdullah bin Mahdir Makur. Sini dijawab dari mulai kok mau mereka sini tak dijawab. Oh tapi bukan sini ini kurang dirasa nih, tidak jaksa. Jadi antara hakikat dengan syariat itu harus seimbang. Makanya Nabi itu memberikan menyampaikan memastikan tamak beresan batas dikor di setiap apapun pekerjaan opo imam sifatnya ibadah itu antara ucapan dengan hati itu harus nyambung. Tamak beresan ngomongin beresan batas dikor diyakini di dalam hati dan itu terus nyambung. Jadi yang menurut kita contohnya kemarin kalau kita memakai satu jalur rakyat ya jadi dari kantor belum nampak sebenarnya contohnya uang tidak kabul kok kalau mengajarnya itu pakai dapat ingin memakai kok dibakin jadi tadi kalau naik itu dikandal ya bukan ngerti masyarakat itu yang tahu adalah hatinya masing-masing. Tapi itulah yang namanya hakikat. Kalau syariat semuanya tahu barang ibadah fisik ini bisa dilihat dari kasat mata. Begitu juga masalah ibadah, masalah kegiatan itu pun antara syariat dan hakikat harus ada keseimbangan. Biar awal diri kita kalau saya sampai kalau saya sampai ini saat ini sudah tidak ada kalau kita mengandalkan syariat tapi tidak diimbangi dengan hakikat. Jadi
yang baik ini dia berguna yang dari guna sama operasi ini ngobrol-ngobrol kata kontrol itu kan baik dunia ini juga dari ini buku sing mulai itu kerja awal baik ini yang awal berdoa jadi saya tempat mencari sesuatu yang bermanfaat tempat mencari sesuatu yang bernilai positif itu tidak memandang tempat yang dimana adalah ucapan awal itu adalah orang pasti omongannya gimana mempunyai nilai positif harus dianggap ibadah nilainya bukan untuk ibadah jadi mengibadah itu orang menyebut masjid sampai tujuannya masjid ya tapi teknologinya kan dulu kok kira-kira nilai ini tidak dapat bicara seperti minggu mau beli aku tapi mau barang yang ambil kalau judulkan yang kecil tapi si dorongnya gimana di sini rasanya ada ini beberapa di sini sifat apapun, sifat riak, sifat negatifnya itu muncul itu. Nah disitulah antara perbedaan antara masyarakat dengan jelas perlu dicek komunikasi. Awal diri ngobrol kalau disesuaikan dengan dikali rapi. Jadi itu untuk memfilter bahwa ini aku ngomong ini tak benar. Jadi si artinya itu malah ngomong. Kalau kita bisa saja komunikasi antara lahir dan batin, itu bisa jadi sesuatu yang positif, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi tak musro, itu kan itu boleh ambil dulu menjadi pemahamannya atau pemikirannya saya berkali saya ini bila tulisannya si oleh aneh pada akhirnya saya berpikir saya itu memiliki kesimpulan bahwa semua atau guru saya yang bilang yang waktu ada pikiran saya tadi ternyata yang dan itu bisa kita rasakan dan berubah. Apalagi rasanya murid-murid yang dunia itu sama-sama seperti jadi sebetulnya kalau dalam jadi putri ini ya itu bisa mengukur. Jadi orang belajar orang belajar itu poinnya itu manakala itu sering diamini sering menggunakan itu punya jamaah namanya jamaah nasi. Tapi di dalamnya itu tidak hanya setelah ibadah tapi termasuk mengatur kudur atau saya itu isinya ya apa ya di dalam itu isinya itu ya budaya aktivitas di sini koreksi awal aktivitas introspeksinya aktivitas jadi orang introspeksi orang lain. Kalau introspeksi orang lain itu sebenarnya akhir dari mulai kan awal itu tahu kan introspeksi pada nilai ya introspeksi ya nilai ya mulai ibarat kita mampu menungso ya memang akhir dari mulai kan edukasi oleh apa menungso hanya dianjurkan oleh agama itu ya orang kemudian juga yang dikait oleh cari boleh ibadah jadi ibadah masalah itu oleh opo oleh sakio kui wis berkabur sing atur awalnya ada protes belum ada kajian agama itu ada apa ya tutur ini tanya dulu-dulunya termasuk guru masyarakat berhasil kapan nanti setiap kita melakukan perbaikan satu perbaikan akan dibahas 10 kali perbaikan dan itu dulu sih ngomongnya ini tak bisa sebab bikin itu adalah undang-undang paten leher tidak tergantung itu jadi aku ngomong jadi ya, ini diwat
Anggaran itu sampai kurang berangkat di rumah itu kalau yang pakai kos boleh. Tapi kalau yang saya sebenarnya dulu kepada yang sudah ditetapkan, tahu lah ya. Ini apa? Ya menurut tergantung argumentasinya. Kalau kita argumentasinya itu kita pakai pendekatannya itu dengan pendekatan usul pikir dari mata terbuka tadi tidak jelas menyampaikan sesuatu yang prinsip demi kemasyarakatan yang lebih baik itu boleh. Itu barang mentah aku. Tapi itu sudah barang mentah. Itu mono akhir ya mono. Dan lagi pendekatannya itu lewat pendekatan saja perlu masih barang cipta perlu barang macam. Gimana sebenarnya boleh. Ya memang tidak saya masih menguasai jadi asal menyampaikan sesuatu yang prinsip demi masyarakat yang lebih baik itu boleh. Itu sebenarnya banyak dilakukan oleh orang, tapi yang tadi lebih argumentasi yang memadai, bila argumentasi sih cukup. Umpama KST tujuannya jadi alisan healing, tidak. Lalu KST gimana menumpuk pakai? Umpama prinsipnya kan apa lagi? Kas RT arisan rutin memang tujuannya kan untuk apa ini? Untuk mentasarkannya juga kebutuhan arisan. Tapi kalau beliau wanita terus yang kambuni orang yang kesusahan bukannya juga. Prinsipnya kan tak boleh, tapi kita bisa menilai antara kemanfaatan lingkungan. Kemanfaatan lingkungan itu mengatur arisan rutin RT otak kanji Joko. Kalau kita bisa menilai menimbang antara manfaat dan mafsadat lebih baik maka usia orang apa berarti warga koloni dikatakan itu saya besar. Nah itu ada yang itu boleh. Tapi saya pikir terkait peraturan kesepakatan arisan, ya kan? Kesepakatan arisan RT dan masih dari kebutuhan arisan rumah baik besar. Tapi bila lain kalau duit sampai kasih uangnya kurang apa dia namanya duit dan kontrol di sini kalau duit butuh dana atau sama kok apa itu dibutuhkan itu padahal yang sedangkan yang dibutuhkan itu tidak hanya sekedar rumah penyambangan apa sih butuhnya butuh bangunan sing biaya lebih akeh. Itu yang namanya antara pemanfaatan dan pemasaran dari kawasan jalan karena tidak ingin tidak tahu itu jadi kita dulu lebih menggunakan jauh lebih ayo ada panjang apa resiko ada itu orang ini orang sekali istilah berarti masuk ada unsur umat perbedaan orang menjadi pelajaran kalau ada di umatnya. Apakah itu naik dalam satu warga RT kan ketuanya arisan Solo, ketuanya RW Solo, dari itu kan ketua pimpinannya, buktinya di situ. Nanti kalau pimpinannya itu kalau boleh, jadi ini melaksanakan yang lebih baik. Jadi tinggal bagaimana kita mencari sudut pandang. Dan mereka berdekatan dengan lewat bukit, dekat Yono. Dan mereka berdekatan lewat barang semuanya, risiko tapi semuanya ada yang menanggung. Kalau itu kan cuma ada kok. Senanggung siapa? Duduk. Terus nih, berapa hari aku mau berdaya di rumah gue. Itu semuanya apa ya? Argumentasi ini yang memperdulikan. Ada kita nomor. Nah itu cuma apa ini makhluk keterlaluan aturan yang kita ada. Bukan gaya apa. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan argumentasi atau bahasa yang memadai. Itu soal mulai pindah dari pasir kuil dan pasir receh bertanding untuk kerobogaan
Ya akhirnya pakai pancing kayu atau besi kan. Senaganya memang mulai rampok waktu kita dicoba dan kita tahunya kalau dari kecil mulai dari aku ya paling dulu pendekatan ini mesti jadi anak ini kalau takbur dengan Allah maka itu hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan itu sebenarnya kembalikan kepada niatnya Allah niatnya ini menurut orang Nusantara dalil orang sampai dalil semua manusia itu dia itu ada nilai yang bersih, ada nilai yang terus ada uang dunia kalau ini sendiri kalau orang dalam bermerte berberdangan itu sudah tentang berbohong dulu soalnya waktu mau juga setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci saya jangan uang tetap dari so boleh rasa dari seseorang pakai makanya guru manusia ala itu dalam satu silang bagi rosok dia rosok kan satu sih kalau dia bayangin kelingan aku bisa kelingan dan itu siapa ya itu ada kalau itu ini sih merasakan hati dia bersih besok dari hilang tidak saya terakhir kita dan itu karena sih pada namanya manusia berarti manusia cara kita manusia itu ada suci manusia senang tidak bisa jadi bercanda merupakan bangunan hidup itu anak bisa dari pergaulan bisa dari pendidikan bisa dari komunikasi tapi ada modal awal manusia apa bersih atau suci makanya kadang makanya awal ini kok sengaja aku dalam kritik ya dalam polisi itu kan takut takut kita kok masih tenang dalam hati sanggup ini manusia masih saya bilang nama penilai hati saya bersih memang besok makanya ya makin saya kalau namanya itu kalau sampai sih bilang kemudian ya kalau masih harus diberikan apa cuma bisa cara berjalan dari mana itu harus dikan kalau jikanya pakai hasil dulu kalau tak diri kaya sana anak diri ibadah diri kaya sana dengan yang ibadah itu adalah kursi pengeran mereka yang dalam dalam komunikasi kalau kontrol hubungan kabunya nasibah di kaya di sekitar itu adalah berapa kursi berjalan itu dan kursi orang tahu ya senang romponannya tapi dari sana dan berjalan itu untuk pertama mengenal ini organisasi sulit untuk ini di untuk ini bulan dengan terobosan ya begini gimana kesimpulannya ini akan kembali urusan yang tidak asal dengan masuk atau tidak yakin dan tidak teori ibarat seperti dari sekolah setiap perjalanan itu sangat atau ibadah sing fisik dan memang kaitannya dengan Tuhan. Dan begitu juga sebaliknya. Setiap kalau ilmu niatan toh tanpa ibadah Tuhan ibadah fisik itu tanpanya. Karena tetap pengaruh. Berarti mereka dapat apa semuanya sampai mereka kebenaran dan mereka menjadi orang. Jadi kita akui kata ini ada tapi fisik ada.
Nah itu kan orang tak belum mengenal. Jadi ambil suara orang itu mengumpulkan orang di sebelah orang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawan tadi nonton ibu saya juga pengalaman gue apa juga gue kalau saya nanti waktu juga di sini bisa aku masuk lagi atau juga kalau di Jawa